warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menganalisis jenis-jenis layanan BK. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampu kami, Bu Friska Mevilona Yendri MPD Kons, dan kepada Ibu Tri Handayani MPD selaku dosen pengampu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekaliannya setelah berkumpul dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 7 beranggotakan selanjutnya Habibi Sofi Almata dengan NIM 230530667 dan saya sendiri yaitu Olivia Henry dengan NIM 2305391 dan rekan saya Jihad Alam Syah dengan NIM 230864345 dan rekan saya satu laginya Akbar Febriansyah dengan NIM 230866128. Pada pagi kali ini kita akan mempresentasikan materi selanjutnya. Kita akan membahas yang pertama yaitu layanan orientasi dan informasi, yang kedua yaitu penempatan dan penyaluran, yang ketiga penguasaan konten dan konseling perorangan, yang keempat bimbingan kelompok dan konseling kelompok, dan yang terakhir yaitu layanan konsultasi, meditasi, dan advokasi. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Selvi. Kepada Selvi kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai layanan orientasi dan informasi. Menurut Prayitno, layanan orientasi dilakukan untuk memperkenalkan siswa terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Layanan orientasi memungkinkan siswa memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasuki dalam rangka mempermudah dan memperlancar perannya siswa di lingkungan yang baru. Layanan informasi adalah kegiatan yang memberikan pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan yang diharapkannya. Layanan orientasi dan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam bimbingan dan konseling, di mana tujuannya adalah membantu siswa untuk memahami lingkungan sekolah mereka, termasuk peraturan, fasilitas, serta peluang pengembangan diri, terutama bagi siswa baru. Layanan ini memungkinkan mereka untuk mengenal lingkungan baru dengan lebih baik lagi. Tujuan layanan orientasi dan informasi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu memperkenalkan siswa pada lingkungan dan aturan sekolah, memberikan rasa percaya diri, dan membuat mereka merasa nyaman. Siswa yang memahami lingkungan sekitar lebih mudah menyesuaikan diri dan tidak ragu untuk memanfaatkan fasilitas atau program yang ditawarkan. Fungsi layanan orientasi dan informasi ini yaitu menginspirasi siswa untuk tertarik dan memanfaatkan peluang belajar. Sementara fungsi pengembangan diri memudahkan siswa dalam memahami dan mengembangkan potensi mereka. Sehingga semua fungsi ini bertujuan menjadikan siswa lebih sadar dan siap dalam memanfaatkan segala fasilitas yang tersedia. Selanjutnya, penempatan dan penyaluran. Menurut Praitno, layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang membantu individu atau klien yang mengalami kondisi kurang serasi, kurang mendukung, yang justru sering dijumpai individu dan dengan potensi dan kondisi tertentu. Ditempatkan pada lingkungan yang lebih serasi agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa layanan penempatan dan penyaluran adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membantu peserta didik dalam merencanakan masa depannya, serta memberikan penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kondisi dirinya, sehingga siswa mampu berkembang dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Selanjutnya mengenai tujuan dari penempatan dan penyaluran ialah
membantu dalam menentukan pilihan pendidikan atau karir yang sesuai dengan minat bakat mereka, serta meningkatkan keterampilan yang relevan. Selain itu, layanan penempatan dan penyaluran mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan praktis dan mempersiapkan mereka menghadapi tuntutan dunia kerja. Dengan demikian, siswa memiliki kesempatan untuk tumbuh sesuai minat dan kemampuan mereka, serta merasa lebih percaya diri. Contoh layanan penempatan dan penyaluran ini mencakup penempatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, seperti klub olahraga, seni, atau sains. Layanan ini juga mencakup penyaluran ke program magang atau kerja praktek di mana siswa bisa mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja yang relevan dengan minat karir mereka. Selain itu, guru BK dapat membantu siswa memilih jurusan atau program studi di perguruan tinggi yang sesuai dengan potensi mereka sehingga keputusan diambil lebih matang dan tepat sasaran. Teknik pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran dapat mencakup sesi konseling individual di mana guru BK berdiskusi langsung dengan siswa untuk memahami minat dan bakat mereka serta memberikan saran yang tepat. Sekolah juga bisa bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga luar untuk menyediakan program magang atau kegiatan kerja praktik bagi siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selvi yang sudah membacakan materi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jihad. Kepada Jihad, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang penguasaan konten dan konseling perorangan. Penguasaan konten dalam konteks bimbingan dan konseling merujuk pada proses di mana konselor membantu siswa memahami dan menguasai materi akademis yang penting untuk mencapai tujuan belajar mereka. Hal ini melibatkan pengembangan keterampilan, belajar yang efektif dan strategi untuk mengatasi kesulitan dalam memahami konten pelajaran. Tujuan penguasaan konten adalah memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami materi yang diajarkan, tetapi juga dapat menerapkannya dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan yang relevan. Sedangkan konseling perorangan adalah layanan ditunjukkan untuk membantu individu melalui interaksi langsung antara konselor dan siswa, di mana siswa dapat mengungkapkan perasaan, masalah, dan kekhawatiran yang mereka hadapi. Tujuan dari penguasaan konten adalah memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami materi yang diajarkan, tapi juga dapat menerapkannya dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari penguasaan konten meliputi peningkatan hasil akademis, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata, dan pengembangan keterampilan secara mandiri. Sebagai contoh, penguasaan konten seorang konselor dapat memberikan sesi tambahan untuk siswa yang kesulitan dalam pelajaran matematika dengan menggunakan alat bantu visual, latihan soal, dan metode pembelajaran aktif untuk membantu siswa memahami konsep yang rumit. Lanjutnya. Yang konseling perorangan. Yang konseling perorangan, Kak. Di slide sebelumnya itu. Selanjutnya ada konseling perorangan. Konseling perorangan adalah layanan yang ditunjukkan untuk membantu individu melalui interaksi langsung antara konselor dan siswa, di mana siswa dapat mengungkapkan perasaan, masalah, dan kekhawatiran yang mereka hadapi. Manfaat konseling perorangan termasuk peningkatan kepercayaan diri siswa, pengembangan keterampilan yang lebih baik, serta kemampuan untuk mengatasi stres dan tantangan yang mereka hadapi. Dalam konseling perorangan, seorang siswa yang merasa tertekan karena masalah di rumah dapat datang ke konselor berbicara tentang perasaannya dan mencari cara untuk mengelola emosinya. Melalui sesi ini, konselor dapat membantu siswa untuk mengeksplorasi berbagai strategi untuk meningkatkan kesehatan mental mereka dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan moderator.
Baik, terima kasih kepada Jihad yang sudah membacakan materi, dan materi yang selanjutnya akan dibacakan Pak Akbar. Kepada Akbar, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, eh, yaitu bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan yang melibatkan sekelompok siswa yang berkumpul untuk belajar dan berinteraksi tentang topik tertentu. Dalam bimbingan kelompok, siswa dapat belajar keterampilan baru, berbagai pengalaman, dan saling mendukung satu sama lain. Topik yang biasanya dibahas dalam bimbingan kelompok mencakup keterampilan sosial, manajemen waktu, pemimpinan, dan pengembangan diri. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana siswa dapat meningkatkan keterampilan sosial dan membangun kepercayaan diri. Dengan berbagai pengalaman dan belajar dari satu sama lain, siswa diharapkan dapat lebih memahami dari mereka dengan orang lain. Manfaat dari bimbingan kelompok meliputi peningkatan keterampilan sosial, rasa saling percaya, dan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses di mana sekelompok siswa yang mengalami masalah serupa berkumpul untuk saling dan berbagi pengalaman. Dalam konseling kelompok, siswa dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dan menemukan solusi bersama untuk masalah yang dihadapi. Tujuan dari konseling kelompok adalah memberikan dukungan emosional kepada siswa yang mengalami tantangan serupa, sehingga mereka merasa didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Dengan cara ini, siswa dapat saling menguatkan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akbar yang sudah membacakan materinya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu layanan konsultasi, meditasi, dan advokasi. Baiklah, konsultasi merupakan bimbingan dan konseling, sebuah proses kolaboratif di mana konselor bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti orang tua, guru, dan profesional lainnya, untuk merancang strategi dukungan yang efektif bagi siswa. Konsultan bertindak sebagai jembatan antara siswa dan orang-orang di sekitarnya, membantu semua pihak memahami kebutuhan siswa dan mengidentifikasi cara-cara mendukung perkembangan mereka. Tujuan dari konsultasi yaitu menciptakan rencana dukungan terintegrasi yang melibatkan semua orang yang berperan dalam pendidikan dan perkembangan siswa. Dengan adanya komunikasi yang baik antara konselor, orang tua, dan guru, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dan praktis untuk masalah yang dihadapi siswa. Sebagai contoh, jika seorang siswa mengalami kesulitan belajar, guru dapat berkonsultasi dengan konselor untuk mendiskusikan strategi yang dapat diterapkan. Yang kedua yaitu layanan meditasi. Layanan meditasi dalam bimbingan dan konseling adalah proses yang melibatkan konselor sebagai moderator untuk menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok. Dalam konteks sekolah, meditasi sering kali dilibatkan guru atau orang tua. Tujuan dari meditasi adalah untuk mengurangi ketegangan, menciptakan solusi pengertian, dan menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Sebagai contoh, dapat terlihat ketika dua siswa yang terlibat dalam perselisihan yang menyebabkan ketegangan di kelas. Konselor dapat memfasilitasi pertemuan di mana kedua siswa diundang untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi, mendengarkan satu sama lain, dan mencari solusi bersama. Dan yang terakhir yaitu advokasi. Slide selanjutnya. Layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling adalah proses di mana konselor memperjuangkan hak dan kepentingan siswa di lingkungan pendidikan. Advokasi melibat upaya untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan akses ke layanan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang. Konselor berperan sebagai perwakilan bagi siswa,
membantu mereka menavigasi sistem pendidikan dan perjuangan kebutuhan mereka. Tujuan dari layanan advokasi adalah untuk memastikan bahwa siswa diperlakukan adil dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Sebagai contoh, seorang konselor dapat berperan sebagai advokat bagi siswa berkebutuhan khusus dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses di layanan pendidikan yang tepat, seperti pendidikan inklusif atau akomodasi tertentu dalam ujian. Dalam situasi lain, jika ada kebijakan sekolah yang dianggap tidak ada bagi siswa, konselor dapat berbicara dengan pihak administrasi untuk memperjuangkan perubahan yang lain yang lebih menguntungkan bagi siswa. Teknik pelaksanaan layanan advokasi melibatkan penelitian dan pengumpulan data untuk memahami masalah yang dihadapi siswa. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.